Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi sama Bunda Salma. Semoga selalu sehat dan keluarga besar kita juga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan biar virus coronanya menghilang dari bumi yang kita cintai ini. Biar kita bisa beraktivitas untuk lebih normal lagi. Nah, hari ini kalau udah ketemu Bunda Salma udah tahu kan mata pelajarannya itu IPA kalau nggak sains. Tapi karena hari ini hari Selasa kita akan belajar IPA. Nah, Bunda harap Anda semua sudah siap untuk belajar. Jangan lupa siapkan buku, modul, dan juga alat tulisnya. Dan perhatikan penjelasan Bunda berikut ini. Oke Ananda, sekarang Bunda akan mulai menjelaskan materi kita hari ini. Nah, tapi sebelum itu coba Ananda amati dulu kedua gambar yang tampil di layar Ananda. Ayo, kira-kira apa yang bisa Ananda amati dari kedua gambar ini? Yap, tepat sekali. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa gambar yang pertama ada seorang anak yang sedang mengukur tinggi badannya. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang sedang menimbang, bukan berat badan ya nak, tapi massa dari badannya atau massa tubuhnya. Karena berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tapi kalau satuannya kilogram, maka itu adalah massa, bukan berat. Oke? Nah, jadi, kedua gambar ini menunjukkan tentang pengukuran. Tepat sekali, atau kegiatan seseorang sedang mengukur. Jadi sebenarnya apa sih pengukuran itu? Apa sih mengukur itu? Nah, jadi pengukuran atau mengukur adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Jadi, misal nih tadi kan anak ini sedang mengukur tinggi badannya. Maka kita membandingkan besarannya itu adalah tinggi atau besaran panjang. Sudah kita ukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Besaran sejenisnya yang tadi panjang. Jadi digunakan sebagai satuannya. Satuannya adalah sentimeter. Jadi dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa tinggi satu anak dengan anak yang lain itu akan berbeda. Karena tingginya itu digunakan sebagai pembandingnya. Oke, sudah paham sampai sini nak? Sekarang, bentar, Bunda mau tanya, bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengukur? Maksudnya, apakah pengukuran itu bisa langsung begitu saja dilakukan? Jelas jawabannya tidak. Kenapa tidak? Jadi, karena untuk melakukan proses pengukuran kita memerlukan yang namanya alat. Nah, alat ini disebut sebagai alat ukur. Alat ukur ini mempunyai fungsi masing-masing karena banyak sekali sesuai dengan besaran-besaran yang akan diukur. Jadi mulai dari besaran panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan bahas dulu alat ukur dari besaran panjang. Ada 3 yang utama. Yang pertama itu mistar, jangka sorong, dan juga mikrometerskop. Hari ini kita akan bahas untuk mistar dan jangka sorong dulu ya. Nah, mistar, mungkin Ananda semua sudah sangat dekat ya dengan mistar dan Bunda yakin pasti semuanya punya mistar sebagai perlengkapan sekolahnya nih. Nah, di mistar itu skala yang paling umum kita gunakan adalah sentimeter, ya kan? Setuju kan? Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih cara mengukur dengan mistar? Apakah bisa sesederhana yang kita bayangkan? Jadi sebenarnya memang sederhana. Dimana yang paling penting adalah salah satu ujung benda yang mau kita ukur itu tepat di angka 0 skala penggaris. Nah, untuk mempermudah melakukan perhitungan dari benda-benda yang kita ukur. Nah, kemudian di sini ada posisi mata, ada 3 posisi. Jadi yang paling benar itu adalah posisi di tengah. Artinya untuk melihat hasil pengukuran pada alat ukur manapun ya nak, ini bukan hanya pada mistar, tapi pada semua alat ukur. Dimana posisi mata kita harus tegak lurus dengan benda yang diukur, begitu juga dengan alat ukurnya untuk memperoleh hasil yang sempurna. Nah, jadi kalau seandainya dilihat berapa nih hasil pengukuran mistar ini?
Oke, 6,5 cm. Jadi Bunda kasih tahu bahwa selisih dari satu angka dengan angka lain itu di tengahnya, di bagian tengahnya terdapat 10 garis. Kalau seandainya dari angka 6 sama angka 7 itu ada 10 garis, maka kalau tepat di tengahnya, maka dia tepat di angka 5. Nilainya sebesar 0,1 cm. Jadi kalau kita hitung dari 1 sampai 5, maka 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 tepat di tengah itu 6,5 cm. Jadi panjang pensil ini adalah 6,5 cm. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengukuran yang lain. Jadi di sini bisa dilihat dengan jelas nih bahwa antara satu angka dengan angka yang berikutnya itu terdapat 10 garis ya, 10 garis kecil-kecil. Nah, yang perlu Ananda ketahui bahwa di antara satu garis kecil ini nih dengan satu garis kecil berikutnya itu terdapat 10 juga nak, tapi nggak bisa kita lihat ya di sini karena memang skala pengukuran dari si Mistar ini nggak ke 0, nggak dengan skala milimeter, tapi dengan sentimeter. Nah, tapi Ananda harus tahu bahwa untuk dari satu garis kecil ke satu garis kecil berikutnya itu dapat 10 angka juga. Maka nilainya sebesar 0,5 mm. Kalau diubah ke senti maka hasilnya akan sama dengan 0,05. Maka 2,5 ditambah 0,05. Jadi 0,5 mili ini kita ubah ke senti jadi 0,05 senti. Maka ditambahkan dengan 2,5 cm, hasilnya sama dengan 2,55 cm. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jangka sorong. Ini gambar fisiknya ya. Nah, tapi yang mau Bunda kasih tahu di sini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Oke, di sini ada nomor 1. Nomor 1 ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Jadi letaknya di antara rahang tetap dan juga rahang geser. Kemudian nomor 2 ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Letaknya ada di antara rahang tetap dan juga rahang geser. Nah, nomor 3 ini, yang ujung ini digunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Sekarang nomor 4 yang atas ini adalah skala tetap dalam sentimeter. Yang bawah ini adalah skala tetap dalam inci. Skala tetap itu sama dengan skala utama ya nak. Sekarang nomor 6 ini adalah skala nonius dalam senti. Skala nonius untuk diameter luar, dan juga nomor 7 ini adalah skala nonius untuk diameter dalam. Satuannya bisa dalam sentimeter ya yang paling utama. Nah, kemudian yang ke-8 ini adalah pengunci. Jadi sistem kerjanya kita menggeser rahang-rahang ini jika sudah meletakkan benda di sini ataupun di sini. Begitu juga jika kita sudah memasukkan ini ke dalam benda yang kita ukur. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang berikutnya. Terima kasih. Semoga Anda paham sampai sini. Hai Nanda, nah jadi setelah tadi Bunda jelaskan tentang bagian-bagian dari jangka sorong dan juga pengukuran pada mistar, nah kita akan melanjutkan ke pengukuran pada jangka sorong. Kalau seandainya kita sudah melakukan pengukuran pada jangka sorong, maka hasil pengukuran pada jangka sorong akan seperti ini. Jadi ketika Anda menemukan soal-soal dan soal itu menunjukkan bahwa ada suatu hasil pengukuran dan gambar hasil pengukuran itu seperti ini, maka hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa benda itu diukur dengan menggunakan jangka sorong. Oke. Nah, sekarang ini yang harus Anda perhatikan. Kita punya dua skala. Yang atas ini namanya skala utama atau skala tetap. Kemudian yang bawah ini namanya skala nonius. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran ini? Maka kita harus perhatikan masing-masing skala. Kita perhatikan dulu skala utamanya. Oke, jadi pada skala utama yang harus kita lihat adalah angka di depan 0 yang di bawah. Jadi di bawah kan ada angka 0, kemudian kita perhatikan angka di depan angka 0. Nah, untuk agar lebih dekat, oke, perhatikan ya. Jadi
angka di depan angka 0, ini angka 0, terus di depan angka 0 kita punya 2. Tapi bukan cuma 2 Bunda, ada satunya. Tahu dari mana satu? Karena dari 2 ke 3 itu panjangnya ada 10. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang ini adalah 1. Oke. Nah, setelah mengetahui hal itu, berarti kita tahu nih nilai dari skala utamanya. Oke, Bunda ingatkan bahwa satuannya kita pakai dalam sentimeter dulu ya. Ya, jadi untuk skala utamanya ini adalah angka 2, koma ada 1 di sini. Nah, Bunda dekatkan lagi, ada 2 sama 1. Maka hasil dari skala utamanya sama dengan 2,1 cm. Oke. Nah, setelah tahu skala utamanya 2,1 cm, kemudian kita cari nilai dari skala radiusnya. Bagaimana caranya? Kita perhatikan dari garis kecil-kecil yang atas ini sama garis kecil-kecil yang bawah, itu kita lihat kira-kira garis mana yang berada pada satu garis lurus atau membentuk garis lurus. Ayo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3, ini 4, yang atas 4, yang bawah 3. Nah, kalau dilihat lebih dekat seperti ini, Anda bisa menemukan kan yang mana yang membentuk garis lurus. Oke, Bunda lingkari ya. Nah, kelihatan kan bahwa pada garis itu dia membentuk garis lurus. Jadi pada bagian atas sama pada bagian bawahnya itu terbentuk satu garis lurus. Nah, sudah menemukan ini, maka kita bisa hitung. Kalau dari sini 0, di sini 10, artinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya ini berada pada angka 3. Oke kan ini 0, berarti di sini 1, di sini 2, maka di sini sama dengan 3. Di garis lurusnya itu, di garis lurusnya adalah sama dengan 3. Ini 0, 1, 2, kemudian tepat di garis lurus ini dia berada di angka 3. Sudah mengetahui bahwa yang di garis lurus ini yang bawah, kita perhatikan yang bawah ya, skala yang bawah itu tepat berada di angka 3, maka skala noniusnya akan sama dengan 3 dikali 0,01 cm. Bunda, 0,01 ini dari mana? Ini adalah ketelitian dari alat ukur jangka sorong. Nah, untuk skala nonius, Ananda jangan lupa mengalihkannya dengan 0,01 ya nak. Jadi ini harus dikalikan terus. Maka kita dapatnya sama dengan 0,03 cm. Nah, sudah mengetahui ini, jadi berapa nih hasil pengukuran dari gambar ini? Ayo, berapa nak? Caranya seperti ini. Kita dapat bahwa hasil pengukurannya itu sama dengan hasil dari skala utama ditambah dengan hasil dari skala nonius. Maka hasil dari skala utama adalah 2,1 cm, kemudian ditambah jadi 0,03 cm. Sudah ditambahkan, maka hasilnya sama dengan 2,13 cm. Nah, 2,13 cm. Nggak terlihat ya, Bunda tulis di sini aja. Maka hasil pengukurannya sama dengan 2,13 cm. Oke, sudah paham Ananda sampai sini? Maka hasil pengukuran dari gambar ini adalah 2,13 cm. Bunda, bagaimana kalau seandainya dia ditanya hasilnya dalam milimeter? Oke, perhatikan ke sini.
Kalau seandainya hasil sentimeter ini ditanya dalam milimeter, maka ingat lagi pembelajaran kita sebelumnya. Kita punya tanggal konversi dari kilometer. Nah, kita punya tanggal konversi dari kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, kemudian milimeter, ya. Nah, kalau seandainya ini kan dari sentimeter, nah, kemudian dia tanya dalam milimeter, berarti dari sentimeter ke milimeter itu turun satu tangga. Kalau turun satu tangga, maka 2,13 cm itu berapa milimeter? Kalau turun itu adalah dikalikan, nak. Dikali berapa kalau turun 1? Oh, dikali 10, Bunda. Oh, berarti jawabannya 2,13 itu kita kali 10 mm, maka sama dengan 21,3 mm. Oke, Nanda, sudah paham sampai sini, nak? Nah, bagaimana Nanda? Sudah paham sama penjelasan yang Bunda berikan untuk materi kita hari ini? Masih ingat kan? Bunda review lagi bahwa materi kita hari ini kita sudah membahas tentang yang namanya pengukuran, kemudian alat ukur. Kenapa pengukuran dan alat ukur itu digabung? Karena kita bisa melakukan yang namanya pengukuran ketika ada yang namanya alat yang digunakan untuk mengukur. Nah, alat inilah yang disebut sebagai alat ukur. Nah, alat ukur yang sudah kita pelajari hari ini adalah alat ukur besaran panjang. Khususnya masih yang awal, yaitu untuk mistar dan juga jangka sorong. Nah, semoga Anda bisa memahami pembelajaran kita hari ini dan semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, Bunda mohon maaf. Dan jika masih ada pertanyaan, jangan pernah sungkan buat tanya Bunda langsung. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.